Halo pembelajar bahasa Inggris, salam hipnokatif. Terima kasih telah membeli produk kami, Quick Vocabulary Mastery atau KVM. Merupakan program yang kami rancang untuk bagi Anda yang ingin bisa berbahasa Inggris dengan mudah, khususnya bagaimana mengingat cepat dan sulit lupa kosakata bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Adam Hidayat, saya adalah founder dari Hypnocative Speech. Mungkin Anda bertanya, apa itu Hypnocative Speech? Hypnocative Speech merupakan program pelatihan bahasa Inggris yang menggunakan aktivasi hipnoterapi atau hipnosis dan juga NLP atau Neuro Linguistic Programming. Bagi sebagian Anda mungkin memiliki permasalahan yang berhubungan dengan ketidakpercayaan diri, sulit berani untuk berbicara bahasa Inggris, atau jika bertemu dengan orang asing yang berbahasa Inggris, atau mendengar kata bahasa Inggris saja memiliki ketakutan-ketakutan tertentu akibat mungkin pola belajar yang kurang tepat atau mungkin memiliki trauma, maka Hypnocative Speech adalah jawabannya. Selain mempelajari tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan diri, Hypnocative Speech juga membahas bagaimana cara mengingat cepat, menguasai tenses, speaking, dan sebagainya. Oleh karena itu, tepat sekali bagi Anda yang memiliki produk ini untuk bisa mempelajari program Hypnocative Speech ini secara keseluruhan sehingga Anda benar-benar bisa menguasai bahasa Inggris dengan lebih baik. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini dengan yang namanya bagaimana cara mengingat cepat dan sulit lupa kosakata bahasa Inggris. Simak videonya berikut ini. Di video berikut ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat slide saya berikut ini. Dan saya memiliki pertanyaan, apakah Anda orang yang mudah lupa? Apakah Anda orang yang sulit konsentrasi? Dan apakah Anda sering mengabaikan informasi sehingga sulit untuk mengingatnya kembali? Beberapa orang memiliki permasalahan di mana mereka sulit sekali untuk mengingat sesuatu. Dan dampaknya, akibat sulit mengingat sesuatu tersebut adalah seringkali emosional dan bisa juga menyebabkan temperamental. Nah, manfaat dari memiliki otak yang bisa mudah mengingat dapat dikatakan bahwa hal ini akan menjadikan Anda lebih mudah dalam belajar, lebih disiplin, memiliki teknik yang bisa menjadi solusi atas kendala di dalam sulit mengingat, apalagi bagi Anda yang ingin memiliki kemampuan mengingat kosakata bahasa Inggris. Sebagai contoh, ketika saya menghadirkan headline dari beberapa media yang berbahasa Inggris seperti berikut ini, silakan Anda lihat di slide. The Guardian, The Jakarta Post, ya, seperti itu. Saya percaya ketika Anda sulit untuk bisa memahami bahasa Inggris, maka berita-berita seperti ini akan Anda abaikan. Namun, saya percaya ketika Anda mengetahui bagaimana teknik Quick Vocabulary Mastery ini Anda gunakan, maka saya percaya Anda akan lebih tertarik untuk bisa mengingat kosakata yang bisa jadi sulit bagi Anda untuk Anda pahami. Seperti di sini ada kata fumes, ya, di Jakarta Post ada pledges, dan di berikutnya ya ada berita yang menampilkan di sini di mana ada istilah yang mungkin bagi Anda sulit untuk diingat atau mungkin sering lupa atau mungkin tidak tahu kosakatanya dan Anda ingin ingat, seperti kata find, seperti itu. Nah, akhirnya ketika Anda bisa menggunakan teknik ini dengan baik, maka Anda akan tertantang untuk selalu bisa mengingat kosakata bahasa Inggris dengan mudah dan sulit lupa. Permasalahan dalam mengingat yang saya amati adalah karena saya seorang hipnoterapi dan mendalami tentang pemikiran dan juga beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana proses pemikiran itu terjadi yang disimpan dalam pikiran bawah sadar, maka saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan dalam mengingat umumnya terjadi ketika sesuatu informasi tersebut tidak dimasukkan atau data tersebut tidak dimasukkan, disimpan di tempat yang tepat dalam pikiran bawah sadar. Mungkin saya menggunakan istilah pikiran bawah sadar karena mengapa? Beberapa kasus yang berhubungan dengan traumatik, ya. Misalkan, pernahkah Anda naik pesawat dan ada perasaan takut dan ketika ada goncangan, hal itu menjadikan Anda sangat takut sekali dan hal tersebut menjadikan Anda terbayang-bayang, teringat rasa, situasi, gambar, atau suara yang Anda dengar, maka hal itu bisa menjadikan dampak yang traumatik yang akan Anda selalu ingat. Artinya bahwa
Ketika menaiki pesawat dan di mana di situasi tersebut Anda mengalami hal yang tidak menyenangkan dan data tidak menyenangkan tersebut disimpan dalam pikiran bawah sadar Anda berupa data yang tidak menyenangkan, maka akan selalu diingat. Dan itu sesuatu hal yang tidak baik sebetulnya. Sehingga saya berharap bagaimana caranya agar kosakata bisa disimpan dengan cara-cara yang sama, bukan dengan cara yang menakutkan, tapi dengan cara yang menyenangkan dan bisa disimpan seperti halnya ketika Anda tadi saya gambarkan menaiki pesawat, mengalami situasi yang kurang menyenangkan. Sekali lagi tantangannya adalah bahwa bagaimana cara mengingat kosakata ini kita simpan dengan cara-cara yang memenuhi unsur-unsur traumatik tersebut, namun dengan cara yang menyenangkan untuk bisa disimpan ke dalam pikiran kita sehingga seperti yang saya katakan, mudah ingat dan sulit lupa kosakata bahasa Inggris. Nah, sekali lagi saya menganalogikan hal ini dengan menggunakan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, karena di bawah pikiran bawah sadar tersebutlah data-data kita tersimpan dengan rapi. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan pula bahwa ada beberapa latihan yang harus Anda kuasai sebelum akhirnya nanti Anda benar-benar belajar bagaimana mengingat kosakata bahasa Inggris dengan mudah. Ada 6 langkah atau 6 latihan yang paling tidak harus Anda ketahui dan latih seperti itu sebelum kita masuk ke pembahasan inti bagaimana mengingat kosakata bahasa Inggris tersebut. Karena bagi sebagian orang ketika tahu langsung intinya, maka saya percaya akan sangat sulit untuk bisa memahami bagaimana cara berpikir tersebut. Sehingga penting saya jelaskan di awal terlebih dahulu, di sini butuh latihan, butuh keyakinan sehingga ketika Anda melakukan hafalan-hafalan nanti, Anda benar-benar bisa memahami mana kekurangan-kekurangan diri Anda. Karena sekali lagi setiap orang punya teknik yang berbeda, meskipun teknik yang akan saya berikan sama, namun kemampuan setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika Anda nanti menghafal, Anda akan merasakan di mana Anda perlu tambahkan hafalan tersebut dari sisi mana, misalkan dari sisi apakah itu berupa ingatan gambarnya, atau berupa ingatan rasanya, atau berupa suara, atau mungkin urutan kejadian, dan bisa bermacam-macam. Setiap orang memiliki kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga saya sarankan ikuti petunjuk video ini dengan baik, mulai dari tahapan-tahapan yang saya berikan ini sampai akhir nanti kita akan bagaimana berlatih mengingat kosakata tersebut. Nah, ada 6 tahapan tersebut. Yang pertama, kita harus mengecek terlebih dahulu apa yang menjadi preferensi atau kesukaan pikiran Anda ketika mengingat sesuatu. Karena setiap orang berbeda-beda dan kami akan sediakan tesnya, silakan Anda jawab nanti di video berikutnya. Yang kedua, teknik asosiasi mengaitkan. Ya, oke. Ini ada teknik bagus yang bisa Anda gunakan, yaitu bagaimana mengaitkan sesuatu dalam hal mengingat. Yang ketiga, bisa juga dengan visualisasi atau imajinasi dan kreativitas dalam mengingat. Ini juga bagus. Sekali lagi saya katakan bisa beberapa teknik yang bisa Anda latih terlebih dahulu sehingga ketika Anda menghafal nanti, Anda ingin menggunakan teknik yang mana terserah Anda. Yang keempat, simbolisasi atau anchoring. Ya, penjangkaran pikiran dengan simbol-simbol sesuatu sehingga ketika Anda mengingat Anda bisa lebih cepat. Yang kelima, kita bisa gunakan kata slang words atau plesetan. Bagaimana kreativitas berupa bunyi yang mirip dengan suara kata yang akan kita ingat dengan bunyi yang ada dengan bahasa-bahasa yang ada di bahasa Indonesia atau yang sehari-hari kita ingat seperti itu. Dan yang keenam yang tidak kalah pentingnya, ini juga butuh latihan karena bagi sebagian orang, umumnya para pembelajar bahasa Inggris yang saya temui, permasalahan utama sebetulnya adalah banyak menggunakan boleh dikatakan kekuatan daripada otak kiri, di mana kita ketahui bahwa otak kiri berfungsi untuk digunakan dalam hal mengingat, khususnya dalam hal urutan seperti itu ya, dibandingkan dengan otak kanan yang isinya lebih banyak hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas, sehingga butuh latihan otak kanan lebih banyak lagi. Banyak pembelajar bahasa yang akhirnya merasa susah untuk berbahasa karena ketika berbahasa menggunakan bagian otak sebelah kiri yang adalah bagaimana berpikir lebih keras lagi untuk bisa berbicara sesuai dengan urutan grammar kah, tenses kah, dan sebagainya. Padahal butuh juga yang namanya latihan-latihan yang lebih kreatif, berani, percaya diri, dan itu ada di otak bagian sebelah kanan. Nah, bagaimana latihannya nanti Anda bisa saya bantu untuk berlatih. Nah, itu dia 6 latihan-latihan dan ini akan kita jabarkan di video kita berikut ini. Simak video berikutnya. Salam hipnoketik.